yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah anak meski masih secara virtual. Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021. Pagi hari ini saatnya untuk bersukacita, bukan menjadi penghalang kita beribadah di rumah masing-masing, karena kita tahu ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapkan hatimu ya, membawa Alkitab, berpakaian yang rapi, jangan sambil makan sebagaimana yang Tante selalu memesankan. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Yuk, siapkan hatimu untuk mengikuti ibadah. Berdoa lebih dahulu, kita akan masuk doa sama-sama. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah pertemukan kami dalam persekutuan ibadah anak secara online. Tuhan, meskipun kami masih harus beribadah di rumah, tetapi kami percaya dari tempat-Mu yang Maha Kudus, Engkau sediakan sukacita bagi kami, Engkau menyediakan berkat surgawi bagi kami. Engkau ya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan juga mengurapi guru-guru yang akan melayani kami saat ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan ya. Siapkan dirimu, tenagamu, suaramu, sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama, sukacitanya ada padaku. Sukacitanya ada padaku. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Sukacitanya ada padaku. Sukacitanya ada padaku. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah.
kesucianku. Anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Kali ini kita akan nyanyikan Duduk di Kaki Yesus. Mengapa demikian? Karena dengan kita mendengar firman Tuhan dan kita taat pada firman Tuhan, maka firman itu yang akan masuk dalam hati kita dan membuat kita terus bersuka cita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Kau duduk di kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Lagi dari depannya. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau, duduk di kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya, menikmati
dengan baik firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita semuanya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, firman-Mu ya dan amin, biarlah Engkau menjadi jaminan hidupku. Dari awal ya, kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Anak-anak sendiri yang nyanyi ya, dengan sungguh-sungguh firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, amin. Janji-Mu menopangku ya, bersamamu yuk di setiap musim hidupku. Bersama-sama, Yesus aku cinta padamu. Yesus ya, aku cinta. Tuhan dengar mereka. Yesus, biarlah Engkau tetap bersama kami. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan ya hidup. Yesus aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang
Anak-anak, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kamu naik kelas juga? Aku naik kelas karena aku anak yang rajin. Kalau kamu? Oh sama, aku juga naik kelas. Karena tahun ini kan pelajaran kita online. Jadi online itu semua nilai-nilai itu bagus-bagus, tahu nggak? Kok bisa gitu? Nah, tahu nggak kenapa? Ya karena di rumah aku banyak yang bantuin. Kamu kenapa sedih? Pasti nggak naik kelas. Iya. Kamu nggak naik kelas ya? Naik kelas. Nah, kok Naik kelas. sedih gitu? Iya. Naik kelas. Naik kelas kok gini naik kelas? Iya. Ya naik kelas itu ya naik. Ya sedihlah hatiku. Kenapa kok bisa sedih? Ya walaupun saya naik kelas tapi mau jumpa dengan teman-teman sama ibu guru itu sama pak guru. Pengen jumpa gitu. Makanya Ya, sedih tetap hatiku. harus sukacita ya ya. Ya Iya. kita ya sukacita bersyukur semua harus kalau naik kelas. bersyukur. Tidak bisa. Loh harus. Tidak bisa. Loh kita ini bersyukur loh. Tahu nggak kita Iya. bersyukur. Pokoknya saya harus berjumpa dengan teman-teman Loh di nilai sekolah kita sama guru. bagus-bagus kita harus bersyukur. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Loh kita nggak bisa. Kamu harus bisa jadi anak yang bersyukur. Kan Pak Guru suruh di sekolah minggu kita kan disuruh supaya kita bersyukur. Jadi anak yang bisa bersyukur. Pokoknya saya harus ketemu teman-teman di sekolah. Gimana nih? Oke? Loh harus ya kan? Bisa. Sebentar. Ini ada apa kok rame-rame ini? Saya perhatikan dari pos satpam kalian ini rame-rame. Tolong barang-barang saya masuk sini. Saya mau menasihati anak-anak ini. Ya ampun. Dia harus bersyukur. Kenapa? Ini marah-marah terus. Ini kok marah-marah saja Pak? Padahal dia naik kelas katanya. Ini si Epen marah-marah. Iya, padahal dia naik kelas. Ini ya Dodo sama Fafa naik kelas. Naik. Apa jangan-jangan nggak naik kamu? Nah. Epen. Naik. Tuh. Seharusnya kalau naik itu bersuka cita, ya kan? Naik Teman-teman di naik rumah naik kelas kan? Sukacita apa sedih? Sukacita. Lah ini Epen kok sedih? Kenapa Epen? Ya, pingin jumpa teman-teman di sekolah. Rindu pengen berjumpa teman-teman sama bapak ibu guru gitu, iya? Iya, Pak. Oh gitu, oke. Tapi kan walaupun nggak bisa berjumpa secara langsung, tapi kan tetap bisa ketemuan lewat video Iya. call, lewat Zoom. Iya kan Epen? Atau jangan-jangan Epen ini belum tahu teknologi itu? Zoom itu yang besar itu kan? Zoom. Oh yang itu? Ya. Ya. Ya tapi ya namanya rindu ya pengen ketemu gitu. Oh biar iya harus bisa main-main bersabar. gitu. Iya. Ya. Biar bisa traktir. Betul, Pak Pono juga tahu kita semua rindu, tapi memang harus bersabar. Yang penting satu poin. Apa itu? Poinnya satu. Iya. Poinnya satu berarti nggak lebih dari dua. Itu. Maksudnya gini, poinnya itu satu. Kita semua naik kelas. Itu dulu yang harus disyukuri. Nah, sekarang gini, Pak Pono mau mengetes kalian semua, ya kan? Pak Pono mau ngetes setahun ini kalian ngapain aja, belajar apa aja. Pak Pono mau ngetes ya. Jangan-jangan kalian 1 tahun ini nggak ngapa-ngapain. Nah, coba Pak Pono mau ngetes apa yang diajarkan Bapak Ibu guru. Dari Yang Fafa bantuin. dulu. Fafa, kalau apa namanya, pelajaran apa yang mengajarkan 1 tambah 2, 3, 2 kali 2 sama dengan 4, 10 bagi 5, 2. Matematika. Betul, pinter, tepuk tangan buat Fafa. Berarti
1 tahun ini dia enggak gelahon. Maksudnya fokus, ya kan? Dodo, pelajaran apa yang mengajarkan ini Ibu Budi? Ini pensil berwarna merah. Kemanakah paman pergi? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Betul. Dodo belajar dengan benar. Dodo tidak kedodoran berarti ya. Mantap Dodo. Epen. Pasti nggak bisa ini. Siap. Jangan optimis dulu gitu. Biarkan Epen menjawab, ya kan? Pelajaran apa yang mengajarkan ono coroko doto sawala monggo botomo. Anake celeng arane gendek, anake cecek arane sawiyah. Pelajaran apa? Masak memasak. Aduh, masa mau masak anaknya Cita? Masak. Wah, gawat Epen ini. Masak Kamu 1 sayur tahun asem ngapain aja? Itu pelajaran bahasa Jawa, Epen. Aduh, iya sih. Dia kan anak timur ya. Mungkin nggak seberapa fasih bahasa Jawa. Tapi paling tidak kamu tinggal di Jawa harus belajar bahasa Jawa, Epen. Ya harus. Gitu ya. Laki-laki. Fafa. Iya. Ini pelajaran apa kira-kira? Cara mendribel bola. Bungkukkan badan, pantulkan bolanya. Jeduk. Nah, itu pelajaran apa, Bapak? Penjas orkes. Oh iya, olahraga. Mantap, Bapak. 1 tahun ini dia menyerap dengan benar pelajaran. Dodo, pelajaran apa ini, Dodo? I speak English. You speak English. We speak English. Pelajaran apa, Dodo? Ya bahasa Inggris. Mantap, Dodo. Epen, ayo. Gak bisa lagi. Jawab ya, tadi udah gak bisa loh Epen. Bayangin 1 tahun itu waktu yang lama. 1 tahun itu 365 hari. Betul kan? Oh, ya. Betul. Ini pelajaran apa? Coba. C2H5NO2. C19H19N706. Pelajaran Ayo. apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tadi sudah, Dodo. Bukan. Ini pelajaran plat nomor, bukan. Ini pelajaran kimia. Kamu anak SD tuh memang belum dapat kimia ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Biar sama-sama kita belajar gitu ya. Ya paling tidak kita bersyukur 1 tahun ini kita tetap naik kelas apapun kondisinya. Baik teman-teman di rumah ya. Perhatikan dulu ya. Pak Ya, Mono Pak. sekarang gantian mau ngobrol sama teman-teman Ya, di Pak. rumah. Nanti Pak Mono tetap tanya sama kalian, oke? Nah, tapi kalian tahu nggak? Ternyata dalam 1 tahun ini nggak cuman mata pelajaran yang mereka sebutkan tadi, bahasa Indonesia, penjaskes, apa itu bahasa Inggris dan lain-lain. Ada ternyata 1 mata pelajaran baru. Tahu nggak kalian? Ada 1 mata pelajaran baru. Yang mana mata pelajaran itu ternyata mengajarkan banyak hal baru. 1 mata pelajaran tapi mengajarkan banyak hal baru. Apa aja itu? Mengajarkan kita kesabaran. Mengajarkan kita kebersihan. Mantap. Mengajarkan kita kreativitas. Sedap. Dan mengajarkan kita kekompakan serta banyak hal lainnya. Kalian tahu nggak mata pelajaran apa itu? Ayo. Nggak tahu. Kok nggak bisa balik? Pelan-pelan. Namanya mata pelajaran C19. Koronce 19 ya kan? Pandemi ini mengajarkan banyak hal baru buat kita ya kan? Selama 1 tahun lebih nih mungkin ya. Kita diajarkan untuk menjadi sabar. Kok bisa? Iya. Papa mama di rumah, kakak, mbak, bebek ya kan. Mendadak harus jadi guru di rumah. Dampingi kalian ya kan. Ngajari kalian. Kalian juga kalau nggak ngerti harus tanya. Harus inisiatif cari sendiri. Kita harus jadi lebih sabar. Belum lagi jaringannya nanti lemot. Ya kan? Belum lagi nanti tugas menumpuk. Kalau kita nggak sabar, bubrah semua. Ya kan? Itu pelajaran kehidupan yang bisa kita peroleh. Selama pandemi ini juga kita belajar
kebersihan, ya kan? Keluar rumah sedikit masuk, cuci apa? Cuci piring. Cuci tangan dulu dong, cuci tangan, ya kan? Dikit-dikit keluar, itu apa? Sequencer, ya kan? Apa itu? Trot-trot itu loh. Stabilizer. Bukan. Fafa ini komedi juga loh Fafa. Yang trot-trot itu loh, buat bersih itu loh. Conditioner. Kondisi. Rambut dong. Oh, Epen. bukan. Yang buat trot-trot, yang buat bersih-bersih itu. Parfum. Parfum. Wangi dong. Hand sanitizer. Hand iya, sanitizer oh maksudnya. iya. Ya kan? Banyak hal yang kita sama-sama bisa belajar selama pandemi ini, ya kan? Kreativitas. Anak yang semula nggak ngerti gimana caranya memakai gadget handphone, gara-gara pandemi ini, anak dituntut jadi kreatif. Bikin video sendiri, presentasi di depan handphone, ngomong-ngomong sendiri. Anak jadi lebih kreatif, ngedit video, masukin ke laptop, upload ke GC, was, anak jadi lebih kreatif, ya kan? Ada lagi, melatih kekompakan. Dulu yang kalian nggak kompak satu keluarga ya kan? Pagi papa mama berangkat kerja, kalian sekolah. Kalian pulang sore karena les, papa mama pulang malam, nggak ketemu karena sudah sama-sama capek tidur, gitu lagi ketemu pagi. Terus akhirnya nggak harmonis, nggak kompak. Tapi selama pandemi ini jadi sering di rumah, akhirnya jadi sering berinteraksi, ya kan? Bertemu. Akhirnya kalian bisa kompak sama papa mama, jadi tahu mengenal papa mama lebih lagi. Papa mama itu ternyata favoritnya sukanya makan super mie dikasih es batu. Baru tahu aku. Iya aku baru tahu, ya kan? Kalian jadi lebih kompak, jadi tahu keseharian kalian. Adik ini ya, ternyata kalau sikat gigi sambil koprol, kok bisa? Supaya giginya bersih. Baru tahu juga, ya kan? Banyak kebiasaan baru yang kalian jumpai akhirnya. Iya, jadi mengenal bebek. Bebek ini kalau di rumah dasternya rangkap 3. Kalian lebih tahu kan? Jadi lebih kompak. Iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara pandemi yang mengajarkan kita banyak pelajaran gitu ya. Dan satu hal lagi, melalui pelajaran kehidupan ini juga mengajarkan pengharapan. Pengharapan apa? Yuk kita buka sama-sama. Gak bawa? Oke. Pak Pono maafin. Pak Pono baca buat kalian ya. Tadi lupa janjian soalnya. Oke, gak apa-apa. Kita buka sama-sama dalam Filipi 4 pasal 4. Ya. Pelajaran kehidupan ini mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan ya. Filipi pasal 4 ayat keempat, nanti lompat ke 6 dan 7. Pak Pono bacakan buat kalian semua. Siap ya, disimak baik-baik ya. Filipi pasal 4 ayat 4, 6 dan 7. Ayat 4 dulu, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan, ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, dahsyat ayat ini. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita pelajari dan terutama kita belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap bersuka cita. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Allah yang meliputi, yang diberikan Tuhan buat kita itu melampaui segala akal. Maksudnya gini, kalian bersukacita kapan aja ya? Apa hanya saat ketika kalian terima uang saku kalian bersukacita? Aku terima uang saku. Sekarang boro-boro uang saku, keluar rumah aja enggak, masa terima uang saku? Kalian terima uang saku?
Enggak kan? Karena cuma di rumah, ya. Apa cuman ketika terima uang saku? Enggak, dalam segala hal, ya kan? Kalian bersuka cita apa hanya ketika dibelikan sepatu baru? Ayo. Terus kalian baru, ye, sepatu baru. Gitu? Benar? Sekarang kalian terima sepatu baru. Boro-boro sepatu baru. Orang sekolah keluar aja enggak, sekolahnya di rumah, iya kan? Sepatu enggak kepake, iya kan? Terus enggak bersuka cita kalau enggak terima sepatu baru? Enggak dong, tetap bersuka cita. Apakah kalian bersuka cita hanya ketika diajak liburan? Kita mau liburan. Kemana? Ke planet Mars. Yeay! Aku beli tabung oksigen dulu. Apa seperti itu? Sekarang bisa liburan, boro-boro liburan, ya kan? Di mana-mana ditutup jalan, ya kan? Sini tutup, situ tutup, ya kan? Tetap bersuka cita? Harus dong, tetap bersuka cita, ya. Kalian bertiga bersuka cita, amin? Amin. Oh, ini bareng-bareng bersuka cita, ya. Nah, banyak orang yang cemas hari-hari ini, tapi kita enggak. Karena kita apa? Kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Banyak orang yang takut di luar sana, ya kan? Tapi kita enggak. Karena apa? Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kenapa kita harus bersuka cita? Ayo, kenapa? Pak Pono tanya dulu dari Dodo. Kenapa kita harus bersuka cita, Dodo? Iya, betul. Mantap, Dodo. Oh, belum ya? Ya, mantap. Fafa, kenapa kita bersuka cita? Ya, mantap Sudah 2 jawaban sudah mewakili Epen. Kenapa kita harus bersuka cita? Epen ada ide? Oke, ya mantap. Lumayan. Ya, kita bersama ya. Kenapa kita harus bersuka cita? Yang pertama, ketika kita bersuka cita, sambalnya kita mempunyai semangat, kita mempunyai kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya kan? Kita jadi lebih semangat, ada PR tugas. Oke, aku kerjakan. Akhirnya selesai. Kamu bisa mengerjakan hal-hal yang lain, bisa les ini, les itu. Ya kan? Ada ulangan, kalian semangat belajar. Akhirnya nilai kalian paling bagus kelas. Ketika kalian apa? Bersuka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat. Karena sukacita itu ternyata nular. Sukacita itu ternyata bisa dirasakan di sekitar kita. Nular. Ini satu contoh ya, perhatikan ya, perhatikan. Ngangannya terlalu lebar, ya kan? Sukacita itu nular loh. Kamu ketawa, sukacita, itu nanti membuat yang lain juga ikut sukacita. Tapi jangan ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab ya. Nanti dikira orang kurang 1 sendok. Ya. Sukacita itu menular. Nah, itu ya, supaya kita bisa jadi berkat. Nah, sebaliknya, kenapa kita nggak boleh sedih? Kenapa kita nggak boleh lemes? Kita nggak semangat, ya kan, uring-uringan. Kenapa kok nggak boleh? Yang pertama, kalau kita nggak semangat, kalau kita uring-uringan, lemes, kita akan nggak punya kekuatan. Ada tugas, males, besok aja. Besok ada tugas lagi, besoknya lagi ada tugas, bulan depan. Semuanya nggak selesai, semuanya terbengkalai. Karena kita apa? Kita nggak bersemangat, ya kan? Yuk semangat. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh lemes atau males-malesan? Karena ternyata sama dengan hal yang positif tadi, hal negatif itu menular.
menular. Katakan sama-sama. Hal negatif itu menular. Mau contoh? Ya, Pak Pono kasih contoh. Perhatikan. Iya, maaf, maaf Mas kameramen. Waduh, sampai dibangunin. Iya, belum selesai. Iya, maaf. Waduh, sampai sungkan sama Mas kameramen. Nah, terbukti kan? Ternyata hal-hal yang negatif, hal yang males-malesan, menguap, ya kan, tidur sepanjang hari, nggak punya semangat, itu juga nular, mempengaruhi sekitar kita. Nah, kita buka lagi ya, Pak Pono bacain sama-sama di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama. Pak Pono yang bersuara buat kalian. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya kan, Pak Pono ulangi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, betul kan? Kalau kita positif, kalau kita terus optimis, itu bisa mempengaruhi yang lain. Kita jadi lebih bersemangat. Sebaliknya kalau kita uring-uringan, males-malesan, sekitar kita juga ikut-ikutan seperti itu. Kita baca sekali lagi ya untuk kita menutup penyuluhan kita pada pagi hari ini ya kan. Kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat 4. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4. Yuk, bareng-bareng yang kenceng ya. Yang kalian juga baca yang kenceng ya, sama-sama dengan Pak Pono. Pak Pono dikte, kalian ikuti. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Senantiasa. Dalam Tuhan. Sekali lagi. Kukatakan. Bersukacitalah. Amin. Nah. Amin. Epen sudah bersukacita? Sudah ya? Nggak kedengaran Epen? Kok suaranya jadi kayak Doraemon? Sudah Pak. Oh iya, nah karena Epen sudah bersukacita, Epen akan memimpin doa penutup buat kita semua. Epen berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu. Pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami tetap bersukacita dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah hidup kami senantiasa bersukacita. Kami tetap mengucap syukur, kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan akan kami serahkan semua hidup kami ke dalam kasih-Mu. Pimpin sertai jagai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia Allah yang menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah, bersukacita ya. Ya anak-anak, bagaimana dengan ibadah saat pagi hari? Kita kedatangan tamu ya, ada Pak Mono dan tim. Oke, Tante Kesia mewakili anak-anak yang ada di GPDI Kesamben dan juga anak-anak yang ikut bergabung dalam ibadah online saat pagi hari ini. Terima kasih Pak Mono, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Mono dan juga teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Nah anak-anak, siapa yang naik kelas? Ayo angkat tangan. Semua naik kelas ya. Walaupun kita harus belajar di rumah, kita banyak tugas. Mungkin ketika belajar di rumah
tantangannya banyak, halangannya banyak, tapi itu bukan menjadi hambatan bagi kita untuk mencapai segala cita-cita kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka ada jaminan yang pasti untuk masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat semua anak, tante, om, guru yang sudah bergabung dengan ibadah online saat pagi hari ini. Papa, mama di rumah juga, terus semangat ya, terus sehat ya, tetap jaga kondisi di musim pandemi seperti ini. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kita saling menjaga supaya kita boleh tetap sehat, tetap kuat untuk mencapai segala cita-cita kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa kembali minggu depan dalam ibadah anak online di waktu yang sama dan juga di link YouTube yang sama. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai jumpa. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.